Wahai bapakku, bertobatlah. Hapus dulu ayat-ayat Al-Quran. HNW minta Saifuddin Ibrahim segera ditangkap karena dinilai nista agama. Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Mana di unggahan tersebut membahas terkait ada seorang pendeta yang meminta Kementerian Agama untuk menghapus atau merevisi 300 dari ayat Al-Quran. Well, saya rasa bukan hanya saya, tetapi sekelas pendeta Paus Fransiskus pun pasti akan tersinggung dan malu akan statementnya beliau. Kenapa? Karena narasi yang disampaikan seperti itu, di mana orang yang menyampaikan narasi tersebut adalah seorang pendeta, secara tidak langsung itu akan membantah pemikiran mereka bahwa mereka adalah kelompok yang paling toleransi. Beberapa kelompok muslim selalu dikatakan intoleransi hanya karena mereka berdebat terkait volume toa, atau mereka berdebat terkait halal dan haram, boleh atau tidaknya mengucapkan Natal, atau bahasa kafir yang selalu disalahgunakan atau disalahartikan. Hanya berbatas kepada itu saja, tidak pernah meminta kepada Kementerian Agama atau kepada agama tertentu untuk merevisi apalagi menghapus beberapa ayat dari kitab suci mereka. Kenapa? Karena masing-masing dari kita sangat mempercayai apapun agamanya, kitab suci merupakan wahyu Allah atau wahyu Tuhan. Lalu siapa kita yang manusia biasa yang masih melakukan banyak kesalahan, bahkan mungkin kesalahan yang paling fatal, selalu menjudgment orang lain dengan hal-hal yang negatif dan menganggap dirinya paling suci, paling mulia, kelompoknya paling bersih, paling suci, paling mulia, ingin mengubah sesuatu yang sudah Tuhan berikan, yang padahal Tuhan berikan kepada kita agar itu menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana bisa seorang tamu yang mungkin baru berkunjung masuk ke dalam rumah satu kali meminta kepada pemilik rumah untuk mengubah isi rumah dan rumah tersebut? Bukankah terlihat tidak memiliki attitude yang baik dan tidak layak untuk dicontoh? Jika tidak layak dicontoh, bagaimana kita bisa harus percaya dengan statement-statementnya? Saya rasa perdamaian antar umat beragama itu mesti kita jaga bersama. Tugas kita bersama bukan hanya tugas satu kelompok atau negara atau satu agama saja. Tetapi hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini dari agama manapun, maka harus kita perangi bersama. Dan mungkin ini adalah saran untuk seluruh agama, bukan hanya satu agama saja. Kita harus memerangi bersama orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena terkadang perusak atau penghancur satu kelompok kadang terlahir dari dalam kelompok tersebut. BTW terkait ini, Pak Mahfud MD juga sudah mengatakan bahwa itu penistaan agama. Selain itu, Barreskrim saat ini tengah selidiki pendeta tersebut. Jadi apapun itu kita doakan yang terbaik. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sudah kita lihat, kita dengar, saksikan bersama pernyataan si koplok pendeta laknatullah alaihi ini. Kalau tidak salah ini namanya Saifuddin Ibrahim atau apa ya? Padahal ini orang namanya mendingan ganti, nggak usah ada berbau-bau Islam gitu kan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, si makhluk laknatullah alaihi ini kan, si murtadin ini yang dari dulu nyerocos nggak berhenti-henti. Si MKC kan sekarang sudah diciduk, di sidangnya juga di kabupaten saya di Ciamis. Nah tinggal makhluk satu ini nih, dan mungkin ada juga yang lainnya. Intinya dua di antara koplok-koplok laknatullah alaihi ini yang ngomongnya lancang sekali ini, di antaranya ada si makhluk keparat ini. Nah jadi untuk aparat kepolisian, sebelum saya menanggapi, saya sebenarnya kalau ngomongin orang-orang makhluk kayak gini, suka nggak kontrol saya, suka tercampur emosi, tercampur marah, karena ya itu adalah sesuatu yang sangat hal yang wajar, bahkan wajib marahnya juga. Karena jika ada orang yang identitasnya ngaku Islam tidak marah dengan makhluk-makhluk laknatullah alaihi semacam ini, kalian perlu syahadat lagi gitu. Coba bayangkan, pendeta laknatullah alaihi ini, si murtadin ini, dia usul kepada Bapak Menak Yakut yang terhormat untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Luar biasa. Sudah kita dengarkan, selain statement penghapusan 300 Itu mengapa saya memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anak-anakku, bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Alhamdulillah sudah mati semua di Timur Tengah sana. Tapi ini reinkarnasinya. Bapak Ibu sekalian, nah, dari buku ini, wahai anak-anakku bertobatlah. Maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Mokoginta membuat buku bantahan. Wahai bapakku, bertobatlah. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan komentar pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses yang dianggap bernarasi intoleran. Musababnya Saifuddin meminta Kementerian Agama Kemendak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Menurut Hidayat, tindakan Saifuddin menyebabkan permusuhan, hate speech, dan pembelah harmoni antar umat beragama. Ia mengingatkan BNPT telah meningkatkan kesadaran publik soal bahaya radikalisme dengan merilis kriteria radikalisme. Menurutnya, 2022 dijadikan Kemendak sebagai tahun moderasi sehingga wajar bila dilakukan tindakan hukum yang tegas dan keras terhadap Saifuddin. Masyarakat trauma umat Islam di Indonesia juga diminta tidak terprovokasi terhadap hal tersebut. Ia menyebut Saifuddin merupakan residivis penista agama sebab pada tahun 2018 Saifuddin pernah divonis 4 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Maka dari itu ia menilai Saifuddin perlu dan layak untuk diberikan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Wakil Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga meminta penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi tren yang bisa menyuburkan radikalisme dan merusak harmoni antar umat beragama. Ia juga meminta Kemendak dan BNPT dapat berkolaborasi mengatasi masalah ini. Sebagai informasi baru-baru ini, Pendeta Saifuddin meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus atau direvisi sebab menurutnya ayat-ayat itu mengajarkan kekerasan dan terorisme, bahwa pesantren adalah sumber terorisme. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Di Twitter menyampaikan, ya sudahlah ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MKC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama atau kitab suci orang lain pun juga di depan umum hati-hati karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial. Tapi ini sudah masuk pada satu yang melukai perasaan, saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang dan besok-besok juga menjadi aspek jerah bagi yang melakukannya dan bagi kita yang menjadi penggiat di media sosial